Kata-kata hari ini, jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh. Lumpuh total, lumpuh. Jangan masuk, sudah. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Mbak. Enggak mau. Ini jangan pakai saya. Ci, jangan, Ci. Jangan tanya ini maksa-maksa dengan saya. Pegang saya. Nah, ini bapak juga kan harus tahu. Ibu, Nah, Ibu, iya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, Ibu, iya. cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo, Ibu keluar. Ayo. Gendong. Ayo, tendang. Nih. Di sana Madas Malita. Ada berapa orang? Banyak. Dan banyak. Viral rumah nenek 80 tahun di Surabaya dirobohkan dan diusir oknum Madas. Omong kosong. Dia tinggal di sini, saya belum tadi sudah. Lah iya. Gak terima saya Indonesia iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Jangan pilih datang ke sini atau saya sama Masa datang ke rumah sampean. Oke, tak tunggu sekarang, udah. Armuji dibuat kecewa terhadap perlakuan penggusuran yang dilakukan oleh oknum ormas kepada nenek Elina yang sudah berumur 80 tahun. Martabat seorang lansia justru diinjak-injak hingga rumahnya rata dengan tanah. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi luka bagi kemanusiaan. Cak Ji menuntut pertanggungjawaban dari pelaku dan oknum yang terlibat atas perbuatannya tersebut. Oh, ibunya mana yang banyak? Nek, gimana Nek? Sehat? Iya. Ibu apanya, Ibu? Oh, saudaranya. Di sini tinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Gak ada anaknya, nggak punya? Enggak punya. Yang nunggu di sini? Yang di sini Mas Iwan. Ini Mas Iwan ini. Kamu sama nenek ini? Iya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Nah, ini kan tindakan brutal seperti ini, nggak dibenarkan. Oknum-oknum. Baik-baik, kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli, Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, cuma dikasih Masuk di sini terus dia bilang, saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar, apakah sudah dari surat pengadilan? Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak, Pak. Oh gitu. Jadi main bongkar. Dari mana itu orangnya itu? Dari itu ya. Dari mana? Pan? Dari ormas Oknumnya. bajunya Madas waktu itu. Oknum Madas. Iya, ini kan masih dalam penyidikan. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum yang kita ngomong oknum Madas. Iya. Organisasi Madasnya pun tidak mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal, cara-cara yang tidak manusiawi, apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Suaminya nggak ada udah. Enggak nikah. Nenek ini yang nomor 3. Waktu orang yang itu datang malam itu, dia bilang kalau rumah itu sudah dibeli dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Terus dia juga tanya, ada apa itu waris? Ada. Mana waris? Loh. Nah ya apa haknya dia nanya-nanya gitu. Bahkan kita juga sudah laporan ke pihak RT, RW, tapi nol, nggak ada tindakan, Pak. Ini Pak RT-nya, Pak. Pak RT. Nah ini RW juga. Wingi ya apa? Kok murah-murah RW nggak langsung bertindak dah? Kemarin istrinya ini datang ke rumah saya, Pak, jangan lapor saya dulu, lapor ke Pak ya. Loh sudah, Pak. Nah iya, masih tuntut tuh. Iya. Kalau saya melangkai Pak, saya nggak enak sama RT. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Sampai Pak RW, sampai Pak RT. Ibu ini kan usia 80 tahun, seorang perempuan. Masa dia aneh seperti itu, diam aja warga di sini. Kita nggak melihat salah benarnya. Tapi tindakan ini adalah tindakan tidak manusiawi. Apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Termasuk RT RW tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam sampai niku Mas. Aduh ya apa ya meniku. Harusnya kan dicegah, dimediasi, ono lurah, ono polsek, ono dan ramil. Kan iso. Kemarin sudah kita bantu ke Pak Lurah untuk mediasi, Pak. Tapi nggak ada tindak lanjutnya dari kedua pihak. Loh lah iya. Kenapa saya nggak mau datang waktu mediasi? Karena saya tahu asal usulnya surat itu. Terus apa tindakan RT RW sampai seperti ini? Apa diem?
Pernah nggak saya datang ke sini pada waktu masih pertama? Ya pernah datang. Dari pihak Pak Somel ada kuasa hukumnya, dari pihak jenengan ada kuasa hukumnya. Saya ngomong. Samuel ini siapa? Itu yang bongkar rumah Orang ini. yang Samuel mana? Rumahnya mana? Sebenarnya Cuma orang mana? Samuel. Saya nggak tahu Pak orangnya mana. Nomor teleponnya Pak. Ada kan? Ada sampai Ada. Sampai ya bos. Ambil nomor Samuel. Ada. Ini orang milik Samuel. Nggak punya. Mana Samuel? Rumah ini masih Ya, apa gini? atas namanya Telepon, Bu guys. Elisa. Elisa. Betul, itu Pak Lurah itu ngomong begitu sama saya. Agustus tahun? Ya, tahun ini. Oh, baru 2025. Ini buku saya atas nama Bu Elisa. 1 minggu ke depan saya dipanggil sama Pak Lurah, ketemu sama Bu Lina, sama Pak Samuel. Pak Lurah bilang, loh kalau sudah ada pembelian kayak gini, nanti ya enggak tahu. Loh Pak, minggu kemarin masih atas namanya kok sekarang? Pihak kelurahan. Iya, Pak Lurah itu ngomong sama saya. Ini Pak Armuji sebentar ya. Pada saat saya datang ke sini, kan semua pada ribut ya. Ada dua-dua masing-masing merasa kuasa hukumnya. Saya memberikan saran pada saat itu. Coba lapor pihak hukum. Iya, makanya sebentar. Saya kan cuma pihak RT. Apa kuasanya pihak RT? Terus apa tindakan saya? Ya cuma itu aja. Namanya RT. Terus kalau itu cuma cekcok mulut, itu nggak ada masalah. Tapi sampai ada pembongkaran seperti ini kan tidak manusiawi. Loh, kok diem saja? Samuel ini orang mana? Samuel sudah tahu Samuel, namanya Samuel. Saya tahunya cuma di sini, Pak. Sebentar. Tinggalnya di Villa Valencia. Sampean berarti pernah sering komunikasi dengan namanya Samuel. Dia datang ke rumah saya. Loh, ini datang ke rumah, indikasinya kan jelas ini. Dia datang ke rumah saya itu minta teken, katanya ini sudah dibeli. Itu masih ada ya penghuninya. Saya tidak tahu itu penghuninya siapa. Pak Samuel nggak ini. tahu penghuninya siapa? Iya, sebentar. Ini kan ada omongan seperti ini. Sebentar, Pak Iwan. Sebentar gimana? Omongan Anda sudah salah, Pak. Maksud saya penghuninya ini siapa? loh. Bapak sebagai RT nggak tahu warganya gimana? Yang saya maksud, pemegang surat-surat ini itu sebenarnya siapa? Pak RW, Itu sih. Pak RT ya saya ingatkan. Sampean seolah-olah bela namanya Samuel. Benar. Karena lihat omongan sampean, itu selalu melindungi namanya Samuel. Harus laporan ke Kita PRT panggil dulu itu namanya. katanya. Omong kosong kalau sampean nggak tahu. Benar. Nggak mungkin. Saya tidak tahu. Nggak mungkin. Pak RT, Pak RW. Omong kosong. Omong kosong. Ini tinggal di sini. Omong kosong. Dia tinggal di sini, saya belum jadi RT sudah. Lah iya. Halo, Samuel. Pak Armuji, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sumel. Sampean tak tunggu di lokasi yang terjadi kemarin itu. Tak tunggu sekarang ya. Kalau enggak, saya datang ke rumah sampean. Sampean pilih datang ke sini atau saya sama Masa datang ke rumah sampean. Saya ke sana, Pak. Oke, tak tunggu sekarang, udah ya. Oke. Pak RT, Pak RW ya. Ini ibu, sampean juga punya ibu. Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini, nggak terima wong se-Indonesia iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Apalagi cuma ormasnya dibayar untuk membongkar ini. Sampean niku yang ngono, Pak. Mosok gak iso melindungi warga Pembongkaran itu dilakukan secara sah kalau sudah ada putusan hukum dilakukan oleh pengadilan. Titik itu. Aku lah jadi RT tak gerakno warga tak halangi. Bisa. Musuh wong titik sama RW punya warga segini banyak kok. Kita itu belum melihat benar salahnya. Tapi sampean mencegah sifat anarkis, sampean pasti dibela wong akeh, Pak. Kalau Pasti. saya mendatangkan warga, Pak, terus sampai bentrok. Oh, sampean akan dibela pihak-pihak aparat semuanya. Warga sak Surabaya beloni sampean. Wis tak jamin. Nah, udah makan, Nak? Udah makan udah. Minum. Enggak minum. Enggak minum. Bu. Enggak, udah minum. Nah, dulu. Yang ada sendenane, sing ono sendene. Nenek yang ada sendenane. Oi, baru sih. Pak Samuel. Iya. Ki opo iki? Kejadiane iki lho ya opo awakmu iku? Kejadiannya gini, tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Terus? 2014, Pak. Tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat opo? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Ada. Wong 2015 kelurahan menyatakan atas nama Elisa kok. Memang atas nama Elisa. Anu lho. Kan belum saya balik nama, Pak. Duh, nah iya Pak. Jadi gini loh ya, kita belum melihat salah benarnya. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Seluruh Indonesia mengecam sampean Pak nanti Pak. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas, Pak. Nah itu siapa yang? Bukan, Pak. Wan, Iwan mana Iwan?
Dipanggil. Ormas apa katanya? Ada. Bener. Ormas Malika waktu itu ada tulisannya kan? Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Ada bajunya waktu itu. Berarti ya toh, kalau dia bukan orang Madas wajib memarahi dia dan menghakimi dia. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemarkan, yang bikin kekisruan di Surabaya. Cari Yasin. Nama organisasi kalian dicemarkan dengan memakai label seperti itu. Yang kedua, Pak. Ini Siapa informasimu itu? bukti faktual, video sudah beredar seluruh Indonesia. Ya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Ini cara-cara korai. Nah, terus saya dibongkar wong ini ya apa? Dia itu cuma seorang perempuan. Ya, seperti apa kekuatannya ibu ini? Nggak ada kekuatan umur 80, Pak. Dibanding arek nom-noman korak-korak yang mau. Percayakan dengan pihak-pihak aparat lah. Sama Pak Polisi ada, PH lainnya, jangan korak-korak lah. Proses hukum memang agak lama. Tapi kan ada jalurnya. Benar salah itu benar-benar ada legalitasnya. Kalau pakai korak-korak ya terakhir terjadi seperti ini terusan. Nanti akan menjadi contoh daerah-daerah lain nih. Guys, Pak Samuel tolong perhatikan apa nenek ya. Sekarang ini itu macet semua. Kenapa? Poldanya lumpuh. Karena salah tangkap. Oh, siap. Mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh total. Injak viral lagi. Saya, mewakili area Surabaya, menyatakan keberatan atas pernyataan viral dari salah satu oknum Madas yang mengancam akan melumpuhkan kota Surabaya saat aksi di Polda Jawa Timur. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh. Ucapan tersebut kami menilai sebagai tindakan provokasi yang tidak menghormati martabat kota Surabaya serta menimbulkan keresahan masyarakat. Surabaya adalah kota yang menjunjung nilai keberagaman, etika, dan saling menghargai. Karena itu, segala bentuk ujaran yang merendahkan dan menantang warga Surabaya tidak dapat diterima dalam bentuk apapun. Saya menuntut pihak yang bersangkutan untuk segera menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka guna meredakan tensi publik, serta menjaga nama baik semua pihak, termasuk organisasi yang menaunginya. Pernyataan ini saya sampaikan demi menjaga kehormatan dan marwah kota Surabaya yang selama ini dikenal tegas, berkarakter, dan bermartabat. Salam satu nyali, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi terkait masalah kejadian yang Nggak mau. sudah viral ya, pemberitaan yang sudah viral, Ci, yang jangan, bagaimana Ci. ada nenek berumur 80 tahun rumahnya dirampas dan diratakan oleh oknum Madas. Seperti itu beritanya ya. Perlu kami sampaikan, saya selaku Wakil Ketua Jawa Timur itu bukan anggota Madas. Jika anggota Madas bisa tanyakan punya KTA atau tidak. Nah, jadi kalau orang-orang pakai baju Madas itu memang banyak di pasaran baju Madas itu ya. Jadi perlu kita luruskan. Saya selaku Wakil Ketua Jawa Timur, saya luruskan bahwasannya itu bukan anggota Madas. Jika dia anggota Madas, apakah punya KTA, punya kami, dan diakui oleh kami? Tidak. Ya, seperti itu, saudaraku, rekan-rekan, supaya ada pemahaman di dalam publik ini ya, supaya tidak gagal paham dan sedikit-sedikit Madas seperti itu. Jadi saya meluruskan bahwasanya itu bukan anggota Madas ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lupakan ibu-ibu yang marah-marah di TJ karena kasus ini lebih penting dan sangat amat miris. Rumah dihancurkan hingga rata, nenek-nenek 80 tahun di Surabaya diusir oknum ormas. Dan faktanya betul. Kejadian ini dialami oleh Ibu Elina beserta keluarga yang dipaksa keluar dari rumah tersebut oleh para oknum-oknum ormas yang berdalih katanya mereka sudah membeli rumah tersebut dari tahun 2011. Para oknum memaksa Ibu Elina beserta keluarga keluar dari rumah, mengeluarkan seluruh aset yang ada di rumah tersebut,
dan besoknya rumah itu sudah rata dengan tanah. Kalian bisa searching berita ini di TikTok, di Gulu-Gulu, di FB, ataupun di IG, ataupun di media sosial manapun yang kalian punya, karena ini berita fakta ya guys ya. Kalian bisa searching. Dan fakta yang menarik lagi adalah rumah yang katanya sudah dibeli dari tahun 2011 sama para oknum ini, sebenarnya adalah Ibu Elina ini tidak menjual apapun, aset apapun termasuk rumah itu pada tahun 2011. Jadi siapa yang menjualnya? Kok ormas ini bisa berdalih kalau rumah ini dijual? Dan pertanyaan gue selanjutnya, kalau misalkan mereka berdalih sudah membeli rumah tersebut dari tahun 2011, kenapa baru tahun ini dibegitukan? Aneh. Entah, feeling gue mengatakan anggap aja ini suzon. Kalau Ibu Elina dan keluarga ini pasti sebelum pengusiran itu pasti menanyakan bukti transaksi rumah dijual itu kepada para ormas ini. Dan gue kok kayak yakin kalau ormas ini tidak membuktikannya, dan mereka merasa iya ini udah dibeli kok, ini udah dibeli, dan tidak ada buktinya, dan tahu-tahu mengusir ibu dan keluarga aja. Gue kayak ngerasa gitu loh. Anggap ini suzon deh guys. Sekarang Ibu Elina sedang menjalani proses hukum untuk menuntut keadilan atas kejadian tersebut, dan semoga prosesnya berjalan dengan baik dan mendapatkan keadilan segera ya guys ya. Kita berdoa yang terbaik untuk Ibu Elina beserta keluarga untuk mendapatkan keadilan. Dan menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar, dan kita harus share berita ini supaya Ibu Elina betul-betul mendapatkan keadilan. Karena biasanya yang viral pasti cepat prosesnya. Kata-kata hari ini, jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh total. Masih ingat dengan video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang pemuda akan melumpuhkan kota Surabaya? Saya sudah mengantongi identitasnya. Namanya Hanafi, lahir dan besar di kota Surabaya. Tapi saat ini Cak Hanafi bekerja dan menetap di Gresik. Sejak kejadian yang viral itu, Cak Hanafi ini merasa bersalah kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat Surabaya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, Cak Hanafi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya Cak Hanafi itu ingin datang kepada saya, ingin klarifikasi bersama, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi karena saya ada kesibukan, saya bantu untuk membuatkan video, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Cak Hanafi sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cak Hanafi sudah meminta maaf, itu artinya bahwa saat ini adalah giliran kita untuk memberikan maaf kepada Cak Hanafi. Semoga yang dimaafkan tidak mengulangi lagi, dan yang memaafkan murah rezeki, sehat selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan cuplikan pernyataan maaf dari Cak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengklarifikasi terkait ucapan dan tindakan saya yang kemarin sempat viral di sosial media, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Hanafi, kelahiran Surabaya, Kembangan Jaya Utara rumah saya, dan saya bertempat tinggal di Gresik, kerja di Gresik. Nah, saya sangat memohon maaf dan menyesali atas tindakan, atas ucapan dan perlakuan saya yang sudah melukai atau menyakiti warga Surabaya. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung dan menentang warga Surabaya. Tidak ada maksud saya untuk membuat gaduh Surabaya seperti yang telah viral di sosial media.